Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru masyiatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma ja'al hadha majlis sababan li ghufrani dhunubina wa li satri uyubina wa li tarqiyati darajatina indaka wa taqwiyati imanina wa taqwana wa ja'al ya Allah sababan najatina min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wa ja'al ya Allah sababan najatina min fitnatil mahya wal mamat wa min masih dajjal wa ja'al ya Allah sababan lidukhulina jannataka ma'al abrar ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Allah ya Karim ya Bar bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, pengurus Masjid Al-Ikhlas dan juga para jamaah, para penduduk kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang agung, dan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang halus, yang lembut, dan alhamdulillah atas nikmat iman dan nikmat Islam, dan alhamdulillah atas nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Semoga kita dihitung sebagai orang yang menghidupkan malam Ramadan, yaitu ketika kita sholat maghrib dan isya berjamaah, kemudian kita juga sholat subuh berjamaah. Terlebih bagi yang tadi malam juga sempat untuk i'tikaf, yang belum sempat i'tikaf, insya Allah nanti malam masih ada sekali lagi atau 2 kali lagi. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesempatan untuk mencari ilmu. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini bertanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agama Islam. Nah, semoga dengan kita mendapat kesempatan untuk memahami agama Islam, bertanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in, pengikut beliau ila yaumiddin, sampai hari akhir kelak. Dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah perindu kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hari yang ke-28 ya, 28. Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, dan kita akan menunggu Ramadan lagi. Semoga Allah memberikan umur panjang dan sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa Ramadan kembali untuk lebih baik lagi, untuk memperbaiki diri. Dan semoga Ramadan kali ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita semua, dan pelajaran-pelajaran tersebut semoga dapat kita ambil dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, karena ternyata banyak anak lulusan sekolah yang semua pelajarannya lupa atau belum bisa diambil pelajarannya, diterapkan. Maka harapan kita semua adalah bahwa Ramadan ini
memberikan pelajaran kepada kita dan pelajaran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ramadan mengajari kita sholat berjamaah, semoga kita bisa sholat berjamaah dengan pelajaran selama Ramadan. Ramadan mengajari kita untuk berpuasa, menahan diri, dan semoga kita bisa berpuasa setelah Ramadan, menahan diri juga. Ramadan mengajari kita untuk bangun malam, yaitu minimal untuk sahur ya. Maka semoga pelajaran bangun malam ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Dan juga Ramadan mengajarkan kepada kita sholat sunnah, dan semoga kita juga dapat mengerjakan sholat sunnah di luar Ramadan, terutama adalah sholat sunnah witir yang ada di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Baik hadirin wal hadirat, para penduduk kemuliaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membaca tentang walinya Allah atau para kekasih Allah yang orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas syarat utamanya adalah dia beriman. Tetapi ada juga orang tidak beriman dicintai oleh Allah, yaitu dia dijadikan beriman. Ada orang tadinya tidak beriman, kemudian karena dia dicintai oleh Allah, maka dijadikan beriman. Kalau dia sampai akhir hayat tidak beriman, berarti tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban seperti sholat 5 waktu, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Islam, puasa Ramadan, kemudian zakat, mengeluarkan zakat. Ini sebentar lagi zakat fitrah. Sudah dibayar belum? Belum, nunggu malam Idul Fitri ya. Memang wajibnya adalah setelah masuk malam Idul Fitri, tapi boleh dimajukan, boleh dimajukan sejak awal Ramadan, boleh. Kemudian termasuk kewajiban juga adalah berangkat haji bagi yang mampu, dan semoga Allah memampukan kita semua untuk berangkat haji. Kalau kita mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk juga kewajiban kepada orang tua kita kerjakan, kewajiban kepada anak-anak, keluarga kita kerjakan, maka semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kita kerjakan, insya Allah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih dari itu adalah orang yang melaksanakan tambahan. Selain kewajiban juga ada amalan-amalan tambahan yang sunnah-sunnah. Mungkin orang hartanya belum sampai nisab, tidak wajib zakat, tetapi dia gemar bersedekah. Itu tambahan sunnah. Sholat 5 waktu sudah dilakukan, kemudian dia menambah lagi sunnah qobliyah atau ba'diyah, apalagi nambah lagi sunnah witir, sunnah duha, dan seterusnya. Maka ketika orang melakukan ibadah-ibadah sunnah tersebut, dia akan dicintai oleh Allah. Ketika dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi pendengarannya, akan menjadi penglihatannya, akan menjadi kekuatan tangannya, akan menjadi kekuatan kakinya, sehingga dia benar-benar terjaga dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat diri kita, apakah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kita belum terjaga, berarti memang amalan-amalan kita belum cukup, atau amalan-amalan kita masih kurang untuk sampai kepada makom dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membaca hadis ke-39. Masih melanjutkan tentang Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Hadis yang ke-39, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati
al khata'a wal nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Ani bin Abbas diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah. Karena beliau putranya Abbas, maka disebut Ibnu Abbas, yaitu putranya Abbas. Jadi nama aslinya siapa? Abdullah bin Abbas. Ada lagi Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Nama aslinya siapa? Abdullah juga, yaitu Abdullah bin Umar. Ada juga Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu putranya Pak Mas'ud. Namanya juga Abdullah. Kemudian ada Ibnu Zubair. Ternyata namanya juga Abdullah bin Zubair. Dan seterusnya, ada banyak pada masa Rasulullah yang namanya Abdullah, sehingga terkenalnya dengan nama ayahnya. Ini Abdullah yang mana ini? Abdullah putranya Pak Abbas, ini putranya Pak Mas'ud, ini putranya Pak Umar, gitu kan ya. Dan seterusnya, Ibnu Abbas termasuk juga keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Quraisy ya. Termasuk juga kalau disebutkan sebagai keluarga Nabi, ahli bait ya termasuk Ibnu Abbas. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga keluarga Nabi, tapi bukan keturunan nabinya, keturunan dari bangsa Quraisy juga. Masih sampai nanti ke kakeknya keberapa ketemu antara Nabi Muhammad dengan Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i itu tidak boleh menerima zakat karena termasuk Bani Muthalib itu. Sahabat Ibnu Abbas ini termasuk salah satu sahabat yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai menafsirkan Al-Qur'an. Karena sahabat Ibnu Abbas termasuk sahabat yang cerdas, termasuk sahabat muda yang cerdas, sehingga apa yang disampaikan Nabi itu oleh sahabat Ibnu Abbas ditampung dan difahami benar-benar, sehingga ketika Rasulullah wafat dan sahabat-sahabat wafat, itu sahabat Ibnu Abbas banyak sekali meriwayatkan hadis, mengajarkan Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan seterusnya. Jadi sahabat Ibnu Abbas. Dan rata-rata tafsir banyakkan riwayatnya adalah Ibnu Abbas. Nah, dalam hadis ini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya di sini? Yaitu sahabat Abdullah dan sahabat Abbas. Karena sahabat Abdullah itu juga sahabat, sahabat Abbas itu juga sahabat, sehingga ketika menyebut namanya maka umat Islam disarankan membaca radhiyallahu an, karena dua menjadi radhiyallahu anhuma. Begitu juga ketika menyebut Al-Khalifatus Tsani Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Bukan, ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu ya, sahabat Umar. Tapi kalau kita nyebut Ibnu Umar, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, maka kita nyebutnya radhiyallahu anhuma. Ya, nyebutnya radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat Umar ya satu saja, radhiyallahu an, kalau satu. Tapi kalau putranya ketika disebut biasanya dalam hadis Ani bin Umar. Begitu juga ini Ani bin Abbas, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas, sahabat Abdullah dan sahabat Abbas. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengaruniakan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya, wasallama, dan semoga Allah memberikan salam. Qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah tajawaza memaafkan, mengampuni, li untukku atau karenaku, an ummati dari umatku, al khoto'a kesalahan, kekeliruan, ketidaksengajaan. Khoto itu begitu,
wan nisyan, dan juga karena lupa, wa ma ustukrihu alaihi, dan juga ketika umatku dipaksa. Dalam hadis ini Rasulullah memberikan sebuah kabar gembira, karena pada awalnya bahwa umat Islam itu diminta untuk tidak mengikuti orang dari bangsa Yahudi dan Nasrani, Bani Israel, yang mana Bani Israel ketika mereka berjumpa dengan nabinya diperintahkan sesuatu, mereka jawabannya apa? Sami'na wa aswaina. Ini orang Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Sebagian besar nabi itu dari Bani Israel, dan kaum-kaum yang menentang para nabi juga Bani Israel, sehingga para nabi itu Bani Israel ada yang dibunuh juga, ada yang dikejar-kejar, ada yang itu karena Bani Israel ini menentang para nabi yang ada pada masa itu. Nah, umat Islam diminta oleh Rasulullah SAW jangan tiru orang Bani Israel yang mereka mengatakan sami'na wa aswaina. Saya mendengar perintahmu wahai Nabi, tapi saya tidak mau mengikuti. Sami'na, saya mendengar, wa aswaina, dan saya tidak mengikuti. Maksiat itu artinya adalah tidak mengindahkan, ya. Bermaksiat itu artinya tidak mengindahkan. Disuruh misalkan jangan rame, misalkan ini contohnya ya, jangan rame, ternyata malah rame. Nah, itu namanya maksiat, tidak nurut. Nah, wa aswaina, dan kami tidak nurut. Jadi orang Bani Israel seperti itu ketika diperintahkan oleh nabinya. Ketika Nabi Musa memerintahkan umatnya untuk masuk ke sebuah perkampungan di sana, ketika itu ada melawan Fir'aun, ya, situ. Maka Bani Israel mengatakan, kamu saja berangkat, katanya. Idhab anta wa rabbuka. Katanya kamu saja berangkat. Itu Bani Israel, mereka tidak mau ketika diperintahkan oleh nabinya. Bahkan ketika diperintahkan jangan minum air sungai ini, karena kalian itu dicoba oleh Allah SWT untuk tidak minum air di sini. Maka banyak yang minum air itu, yang tidak minum sedikit. Itu namanya mereka mendengarkan perintah tapi mereka tidak mengindahkan. Itu kata-kata mereka sami'na wa aswaina. Nah, umat Islam dikatakan oleh Rasulullah, qulu sami'na wa ata'na. Ketika kalian mendengar perintah Allah dan Rasulnya, maka ya kami mendengar dan kami akan taat. Wa ata'na, dan kami akan taat. Nah, di situ ketika diperintahkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami akan taat, itu kalau bahasa Jawanya sendiko dawuh gitu, siap gitu. Nah, mereka itu di dalam hatinya banyak yang mengeluh, ini kalau semuanya harus taat, berat gitu kan, berat banget. Dikatakan bahwa mereka ini ketika mendapatkan perintah demikian, kayaknya berat, ini semuanya harus taat gitu. Ya memang berat, semuanya harus taat. Setelah 1 tahun, maka Allah menurunkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, ini. Jadi
Ayat ini turun yang artinya adalah Allah tidak akan memaksa, memberikan taklif. Taklif itu sebuah perintah yang harus dikerjakan, kecuali yang sesuai dengan kemampuan hambanya. Sehingga ketika disuruh sami'na wa ta'na bisa, karena memang itu bukan sesuatu yang berat. Jadi semua yang diperintahkan di dalam agama yang harus dikerjakan itu semuanya ringan, semuanya ringan. Kalau kita kadang ngerasa berat Pak Ustadz, kan harus sholat subuh, masih dingin-dingin, gelap-gelap, harus ke masjid. Nah, itu tetap sebenarnya ringan. Kenapa berat? Karena kita ada godaan. Sebenarnya ringan dan itu kita mampu. Buktinya banyak yang bisa. Berarti kan mampu. Nah, Allah tidak akan memberikan sebuah perintah, sebuah kewajiban kecuali yang mampu dikerjakan. Yang mampu dikerjakan. Apa yang sudah dia kerjakan, yang diupayakan, dan itu adalah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan apa yang dikerjakan, jika sesuatu itu buruk, maka itu menjadi belenggu baginya, menjadi sebuah dosa baginya. Terus Rabbana la tu'akhidna, Rabbana ya Allah, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami. Innasina, jika kami lupa, au akhtana, atau ketika kami keliru, tidak sengaja. Nah, di sini Allah mengabulkan doa dari umat Islam, yaitu doanya, ya Allah jangan hukum kami ketika kami lalai dalam keadaan lupa, dan juga ketika kami tidak sengaja. Nah, hadis ini merupakan salah satu dari penegasan atas ayat tersebut, yaitu atas ayat tadi yang doa, ya Allah jangan hukum kami ketika kami lupa, lalai, atau ketika kami tidak sengaja. Akhtona itu bukan berarti salah disengaja, ya, tidak sengaja. Contohnya ada orang puasa, kemudian pada hari pertama puasa dia tiba-tiba pagi-pagi bikin kopi. Kebiasaan bikin kopi, pagi-pagi bikin kopi, kemudian diminum, sudah habis, sambil ternyata ada gorengan apa, sudah habis, tiba-tiba istrinya datang dari belanja. Lah Pak, kok bikin kopi? Loh kenapa? Lah, ini kan bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Maka tidak berdosa karena lupa. Kemudian contohnya tidak sengaja adalah ketika ada seseorang, misalkan dia sebenarnya sedang jalan kaki, Nah, tiba-tiba dia kepleset, dia jatuh, pas di situ ada anak kecil sedang duduk, maka tertimpa orang jatuh tersebut, dan anak kecil ini ternyata meninggal dunia. Ini contohnya ya. Maka orang tersebut tidak dikatakan membunuh, karena dia namanya qatlul khoto. Qatlul khoto adalah membunuh tidak sengaja.
Karena dia sedang jalan kaki, karena hujan licin dia kepleset, akhirnya menimpa orang tersebut. Maka dia tidak berdosa, walaupun tetap membayar diat. Membayar diat kalau membunuh. Contoh yang tidak membayar diat contohnya adalah ketika ada seseorang sedang tadi jalan kaki, bukan jatuh terkena anak kecil, tapi misalkan terkena guci atau pot punya tetangganya itu, potnya pecah, dia nggak berdosa, tapi dia karena sudah menyebabkan potnya pecah ya tetap mengganti, tapi tidak berdosa, tidak berdosa, seperti itu. Nah, bab ini tentang orang yang lupa atau tidak sengaja itu masuk ke semua bab fikih, semua bab fikih, termasuk bab sholat. Bab sholat, kalau kita misalkan ini contohnya Kang Dem aja yang di kantor gitu ya, di kantor kerjaan lagi banyak, dia ngetik, tiba-tiba loh kok sudah azan, dikira azan zuhur, dia nggak dengar azan zuhur, ternyata itu azan asar Kang Dem. Nah berarti kan dia belum sholat zuhur, belum sholat zuhur, tapi karena dia lupa, belum sholat zuhur, lupa, dan lupanya karena dia mengerjakan sebuah pekerjaan, bukan pekerjaan yang haram ya, minimal mubah, kerjaan yang mubah, kemudian dia lupa, maka tidak berdosa, tapi segera sholat zuhur, segera sholat zuhur. Ini namanya lupa, masuk dalam bab sholat. Termasuk juga tidak sengaja, misalkan meninggalkan sholat tidak sengaja. Gimana Pak Ustadz meninggalkan sholat tidak sengaja? Ya, dia pada waktu jam 11, saya mau tidur sebentar, semalam qiyamul lail ini sampai subuh ini, mau tidur sebentar jam 11, nanti jam 1 bangun atau setengah 1 bangun, mau sholat nanti sama anaknya atau sama siapa di keluarga, nanti jamaah, atau nanti ketika azan saya mau bangun, kan sejam lumayan nih, azan zuhur, saya bangun mau sholat, tiba-tiba dia dengar azan, bangun, lihat jam, kok jam 3 jam 3 azan asar, bukan azan zuhur, maka dia tidak berdosa karena dia dia tidur sebelum zuhur. Dia tidak sengaja meninggalkan sholat zuhur karena dia sudah niat nanti sebentar lagi jam 12 ada azan saya akan bangun, ternyata nggak bangun, nggak dengar, karena saking capeknya jam 11 tidur, bangunnya jam 3 sore. Masya Allah. Seperti itu, ini masuk dalam bab sholat. Contohnya lagi masuk dalam bab puasa sudah tadi ya, tidak sengaja, lupa, itu juga termasuk tidak sengaja adalah ketika berkumur, karena wudhu itu kan sunnah berkumur. Ketika dia berkumur biasa, tidak berlebihan, ada yang ketelan, maka nggak batal. Kenapa? Karena wudhu itu disunahkan kumur-kumur. Beda kalau nggak sedang wudhu, nggak sedang apa, tiba-tiba ini es krim dimasukkan ke mulut. Kalau masuk ke mulut saja nggak batal, es krim itu nggak batal masuk ke mulut. Yang batal ditelan. Nah, dia diajak ngobrol orang, nggak sengaja es krimnya ketelan, dia tetap batal karena masukkan es krim itu tidak sunnah. Tidak ada perintahnya. Beda dengan kumur-kumur saat wudhu. Tapi jangan berlebihan. Kalau kumur-kumur saat wudhu berlebihan juga sama, batal. Karena dia sengaja biar ada yang masuk, nggak sengaja ini kumur-kumur. Bukan nggak sengaja. Seperti itu. Jadi dalam bab puasa ini, contohnya dalam bab puasa. Contohnya lagi masuk dalam bab apa lagi ini? Bab haji.
bab haji, ada lupa. Gimana caranya kok lupa haji itu? Karena amalan haji itu kan mudah ya. Ya contohnya saja, contohnya barangkali orang dia lupa belum lempar jumroh, ya kan, lempar jumroh misalkan, belum lempar jumroh sampai keluar hari tasyrik. Pokoknya dia lupa karena apa? Dia ngobrol sama temennya ini, pokoknya ternyata, oh iya saya belum lempar jumroh sampai keluar dari hari tasyrik. Ya kalau lupa itu tidak masalah, artinya tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku semua ketidaksengajaan, lupa dan dipaksa. Nah, ini dipaksa masuk ke dalam semua bab, termasuk juga dipaksa untuk keluar dari Islam. Itu ada juga sahabat Nabi yang mana keluarganya pada dibunuh, kemudian dia kalau tidak mengucapkan kalimat yang menjadikan dia kufur akan dibunuh juga. Akhirnya dia mengucapkan kalimat kekufuran, tetapi hatinya tetap teguh dalam keimanan. Maka sahabat tersebut ketika lapor kepada Rasulullah, dikatakan bahwa orang yang dipaksa untuk murtad maka dia tidak murtad. Nah, ini dalam bab keimanan yang sangat bahaya. Termasuk juga dipaksa untuk meninggalkan sholat. Kamu kalau sholat akan saya bunuh. Nah, ini nanti ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat orang yang dipaksa. Jangan sampai, iya Pak Ustadz, saya tadi makan berbuka puasa karena saya dipaksa. Nanti kita lihat benar-benar dipaksa apa tidak ini. Saya dipaksa teman saya. Kalau tidak makan kenapa? Kalau tidak makan saya nggak akan ditemenin gitu. Wah, ini apakah itu masuk dalam paksaan apa enggak? Nah, dipaksa yang termasuk di dalam bab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdosa adalah paksaan yang sungguh-sungguh. Pertama adalah dipaksa kalau dia tidak melakukan itu diancam dengan ancaman yang menyebabkan hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan atau hilangnya harta atau hilangnya kehormatan. Itu jadi dipaksanya karena kalau dia tidak melakukan itu akan dibunuh misalkan, atau akan dipotong tangannya, atau dia akan diambil hartanya. Kalau kamu tidak makan ini siang ini, maka mobil kamu saya bawa kabur. Itu paksaan yang benar-benar ya, paksaan yang benar-benar. Kemudian orang yang memaksa juga adalah orang yang lebih kuat atau mampu melaksanakan paksaannya kepada orang yang dipaksa. Kalau misalkan kita nih sudah besar nih, Kang Dim kan sudah besar itu ya. Tiba-tiba tadi, kenapa Kang Dim kok antum makan? Ya saya dipaksa tadi. Dipaksa siapa? Dipaksa anak saya. Waduh, dipaksa anak saya. Katanya kalau enggak ini nanti mobilnya akan diambil. Waduh. Yang maksa anak kecil tidak bisa melaksanakan paksaannya terhadap orang yang dipaksa. Maka tidak termasuk terpaksa itu. Berarti dia berdosa makan. Kalau enggak begitu nanti syarat-syaratnya nanti dipaksa anak kecil dengan paksaan kecil aja langsung nurut. Ya saya kenapa nggak sholat ini karena dipaksa tadi oleh anak saya gitu ya. Kemudian kita berprasangka bahwa orang yang maksa itu bersungguh-sungguh. Kalau saya tidak makan tadi Pak Ustadz, itu saya dibunuh.
Soalnya dia sudah bawa golok gitu. Itu benar-benar dia udah matanya merah, apa kalau saya nggak makan dibunuh. Nah, dalam prasangka kita dia akan melakukan paksaan tersebut. Kalau dia hanya bercanda, makan, kalau nggak makan nanti saya bunuh, ini bercanda-bercanda aja, maka tidak termasuk paksaan. Kalau kita makan tetap puasanya batal dan berdosa. Tapi kalau yang tadi dipaksa, benar-benar dipaksa, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Kemudian dia tidak punya jalan lain. Kalau misalkan kamu makan, kalau nggak makan saya bunuh. Atau kalau kamu nggak mau makan, bayar saya 10.000. Nah, berarti ada pilihan. Ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, hanya saya bunuh atau makan. Nah, itu baru nggak ada pilihan. Kalau pilihannya mau makan, saya bunuh atau bayar 10.000. Berarti ada pilihan yang lain. Ada pilihan yang lain. Maka tidak termasuk paksaan yang menjadikan dimaafkan. Karena apa? Karena ada pilihan, harusnya dia pilih itu. Atau kamu makan, kalau tidak makan saya bunuh. Atau cium tangan saya. Wah, cium tangan saya enak, cium tangan saja. Enggak masalah, cium tangan doang. Itu. Jadi paksaan yang dimaafkan adalah ketika orang itu dipaksa dengan sesuatu yang membahayakan. Kemudian yang memaksa adalah orang yang mampu untuk melaksanakan paksaan tersebut, ancamannya. Kemudian dalam prasangka kita dia akan melaksanakan ancamannya tersebut. Dan juga kita tidak punya pilihan selain melakukan paksaan tersebut. Yang termasuk itu sahabat yang mau dibunuh, akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur, karena kalau tidak mengucapkan dia akan dibunuh, gak ada pilihan lain, maka dia tidak berdosa dan tidak dianggap murtad. Itu ini jadi terkait paksaan ini. Nah, 3 hal ini itu dalam semua bab fikih itu ada masuk, sehingga tadi banyak contoh-contohnya dalam bab sholat, dalam bab puasa, dalam bab ini semuanya ada. Termasuk juga misalkan dalam bab haji atau dalam bab ini hudud, kriminal ya, hukuman orang yang melakukan kriminal itu. Tapi kalau paksaannya itu nanti antara yang harus dia kerjakan dengan yang dipaksakan itu, yang harus dia kerjakan dengan ancamannya itu adalah sesuatu yang imbang, maka kita tidak boleh melakukan paksaan tersebut. Contohnya kamu bunuh A, misalkan. Kalau kamu nggak mau bunuh A, kamu saya bunuh. Nah, dia orang yang dipaksa ini tidak boleh membunuh A. Karena apa alasannya yang menjadikan jiwa kamu lebih berharga daripada si A? Karena kan ini sama-sama menghilangkan nyawa. Antara nyawa dia yang hilang atau nyawa temannya yang harus dibunuh itu. Maka di sini tidak boleh. Nggak boleh terus, kenapa kamu membunuh ini? Ya saya dipaksa, saya kalau nggak membunuh saya akan dibunuh. Lah, apakah nyawa kamu lebih berharga daripada nyawanya dia? Nah ini, maka ini kan seimbang. Nah itu tetap tidak boleh paksaan yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu ambil motornya dia atau kamu saya bunuh. Nah kalau ngambil motor kan nanti bisa dibalikin. Ambil motor, ambil dulu, nanti setelah orangnya sudah pergi dibalikin lagi bisa. Itu. Ini jadi terkait lupa, kemudian tidak sengaja dan terpaksa, itu adalah 3 hal yang benar-benar menjadi sebuah rukhsah atau menjadi sebuah keringanan bagi umat Islam, sehingga umat Islam akhirnya lega setelah tadinya dia sami'na wa ata'na, aduh
Kalau semua yang diwajibkan kepada saya itu harus saya kerjakan, nanti gimana ini dan seterusnya. Kadang juga namanya manusia kadang lupa, kadang lalai, kadang tidak sengaja, maka bagaimana nanti? Nah, akhirnya ada ini, ada ayat tadi la yukallifullahu nafsan illa usaha, dan juga ada hadis innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ini wallahu a'lam bissawab. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, dan semoga kita diberikan taufik untuk istiqomah hingga kelak meninggal setelah panjang umur dan sehat walafiat dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah wa ala nabi sallallahu alaihi wa ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf, mohon doa selalu. Ini minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga kita termasuk orang yang kembali fitri, dan juga kita semoga termasuk orang-orang yang sukses ya, faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadahnya, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa insyaallah. Jalallahu yakum dal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.